Halo, selamat sore. Hai, sore Mas Bobi. Halo, selamat sore Pak Tony. Apa Hai, kabar? baik-baik. Coba ini kita lihat ya Mbak Desi, apakah sudah hadir juga? Ada di sini. Oh, sudah hadir. Bagus. Oke, halo Mbak Desi, apa kabar? Sore, baik. Baik, apa kabar Mas Bobi, Pak Tony? Baik, Mbak Desi. Oke, saya buka webinar dulu kali ya, buat Silakan. nyambut teman-teman yang lain dulu. Terima kasih. Oke, selamat sore dan selamat datang di acara HR Leaders Gathering, persembahan dari Wagely. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di acara webinar sore hari ini yang berjudul Reinventing Employee Wellbeing, hasil kerjasama antara Wagely dengan Mercer Indonesia. Nah, HR Leaders Gathering ini sebenarnya adalah sebuah platform kolaboratif yang diperuntukkan bagi HR professionals di Indonesia guna mendapatkan dan berbagi informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan praktik HR di Indonesia. Nah, mulai dari isu-isu terkait tenaga kerja hingga tren terbaru di dunia HR itu sendiri. Nah, nama saya adalah Bobby. Pada sore hari ini saya bertugas menjadi MC sekaligus moderator ya, yang akan menemani para peserta selama beberapa waktu ke depan. Nah, pada sore hari ini kami juga akan mengupas topik seputar pentingnya employee well-being, atau mungkin bisa disebut juga sebagai kesejahteraan karyawan kali ya, di mana kita akan mendapatkan insights dan juga cerita dari para narasumber berdasarkan expertise mereka dan juga pengalaman mereka di industri HR tentunya. Nah, turut hadir bersama kita sore hari ini adalah ada dua orang narasumber. Yang pertama adalah Bapak Tony Hermawan, Partnership Director and Growth Leader dari Mercer Indonesia. Selamat sore Pak Tony. Sore Mas Bobi. Oke, yang kedua ada Mbak Desi Milasari, Senior Enterprise Partnership Manager dari Wagely. Apa kabar Mbak Desi? Baik, alhamdulillah. Selamat sore semuanya, salam sehat. Ya, semoga sehat selalu ya semuanya juga teman-teman. Semoga sehat karena ya kita sekarang masih di di tengah-tengah pandemi masih belum usai. Jadi semoga terus menjaga kesehatan semuanya. Gitu. Oke, sebelum kita mulai, saya mau kasih tahu dulu nih buat para peserta kalau sesi paparan dan bincang-bincang dengan para narasumber selain nantinya akan ada juga sesi Q&A di mana teman-teman bisa melemparkan pertanyaan dan akan dijawab langsung oleh para pembicara kita sore ini. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa langsung disampaikan menggunakan fitur Q&A. Jadi kalau teman-teman lihat nih di bawah kan ada fitur Q&A nih, ya. Nah, jadi bisa semua pertanyaannya bisa dilemparkan atau ditanyakan melalui fitur tersebut, dan nanti pada saat Q&A session setelah kita ngobrol-ngobrol dengan kedua narasumber nanti akan saya pilih beberapa pertanyaan yang menarik dan akan langsung dijawab oleh kedua narasumber nanti. Gitu. Nah, saya juga mau kasih tahu bahwa di akhir acara nanti jangan buru-buru keluar karena ada survei di mana teman-teman bisa memberikan masukan kepada kami tentunya mengenai webinar sore hari ini dan juga mengenai webinar ke depannya ya, di mana teman-teman bisa berpeluang mendapatkan hadiah berupa voucher OVO sebesar 100.000 untuk 5 peserta yang terpilih. Jadi jangan buru-buru keluar. Tunggu sampai akhir acara, ikuti surveinya dan stand a chance to win the voucher OVO ya. Supaya nggak terlalu lama nih, gimana kalau kita langsung mulai aja kali ya, ngobrol-ngobrol dan juga langsung presentasi dari narasumber pertama kita, yaitu Bapak Tony Hermawan, Partnership Director dan Growth Leader dari Mercer Indonesia. Sore Pak Tony, kira-kira mau ngebahas tentang apa nih sore hari ini dari Pak Tony? Saya mau sharing sebenarnya beberapa finding yang assessment atau report yang dilakukan oleh Mercer. Reportnya itu namanya Mercer Asia Healthy Mind at Work Assessment. So the report was done in October 2020. Jadi I think it was between September and October 2020. Momen di mana karyawan itu lagi feel challenge, mereka trying to adjust dengan COVID situation, ya kan? I think by that time mereka itu udah bekerja di rumah udah mungkin 3-4 bulan ya. So imagine previously atau we never imagined before that one day we should work at home 3 months straight, and it's been more than a year now. So I think I cannot imagine berapa besar stress level yang mereka jalanin. So we interviewed them, try to understand what are the red flags
things that are important and essential for them that may affect their well-being. So I think this will be a good insight for employers ya, untuk mengerti bahwa actually this thing matters to our employees and so on. Yeah. Oke. Supaya mempersingkat waktu, gimana langsung aja Pak Tony, mungkin ada presentasi yang mau di-share gitu ke teman-teman semua? Boleh dibantu? Ya. So, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Thank you so much for the time today. Thank you Wechly sudah mengundang saya. Semoga semuanya sehat selalu, keeping safe, healthy and happy, itu yang paling penting. Karena what's the point of doing all the thing that we've been doing for the rest of our life kalau kita nggak happy, right? So I think that is the most important word. It's raining outside. I hope you are all in a comfortable position and enjoy the webinar. Semoga apa yang kita share hari ini akan menjadi insightful. Can someone share the screen? Share the presentation to the screen, please. Oke, coba saya cek ya. Ya. So while waiting, let me introduce myself. Nama saya Tony Hermawan. Nama lengkapnya Tony Hermawan, people call me Tony. Saya Director of Partnership and Growth Leader di Mercer. Sebelum di Mercer, saya spend 5 tahun di insurance company called Chubb Life. And then before that, I was working for multiple companies like HSBC, and then Bank Danamon, and also some retail companies. So in total, I have like almost 16 to 17 years of experience. So I will be using both bahasa in English. I hope you guys don't mind. I'm sure you guys are very fluent in English. And I also saw that some of the attendants are actually expats. So I think it will be fair if I just, use both. The presentation will be in English, and then I'll be mixing it up between English and Bahasa. So before we move into the next slide, let me talk about well-being. Jadi it's a very famous word sekarang karena COVID itu push orang lebih thoughtful in their well-being, karena sebenarnya tadinya they don't really care about, not saying that they don't really care, but dari 100% employee atau staff or people that we know actually mungkin dulu belum sepedaan gitu. Tapi karena sekarang COVID itu membuat mereka di rumah, mereka merasa tertekan, and then they have to do a lot of things at home. They need something that bisa reduce, becoming a reliever of their stress. So I think people are starting to be more thoughtful on their well-being. And I think juga the title that we use today, it's a spot on, karena well-being is actually something that already within ourselves. Kita tidak perlu create satu well-being lagi. But I think the key will be to reinvent the well-being. Kita tentukan what is actually matter to us and our happiness. Apa yang bisa menyebabkan kita happy. And it's already there. We probably already knew. We just need to reinvent. As I mentioned before, my well-being presentation today will highlight findings of our survey called Mercer Healthy Mind at Work Assessment. So itu dilakukan di Oktober 2020, and the result was launched I think around March 2021. Jadi memang saat itu momen yang sangat tepat untuk dilakukan survei. So ada beberapa hal yang akan saya share hari ini. Pertama adalah the red flags. So what are the challenges and what are the essential item that might cause imbalance well-being situation of our employer. Itu ternyata banyak hal yang saya juga tadinya tidak sadar, ternyata itu sangat penting terkait dengan well-being karyawan. Kedua adalah the bright spots. What have we done right and what we need to do more. Ternyata with all the situation, a lot of companies have done several things that have supported the well-being of the staff. I will share to you, it's quite unique as well. And then I think the most important part on this presentation will be the key action points that we think is effective to deal with well-being issues. We have 9 action points yang kita akan share dan mudah-mudahan ini bisa membantu. And last but not least, tadi Wechly bilang akan ada voucher ya, 100.000 OVO. While for Mercer, if you complete the survey, we will give you a Mercer Hero Scorecard Complimentary Wellbeing Survey.
So it's a complimentary report. We will invite you simply by sending an email to my address. We will be happy to send you the link. Jadi nanti dengan menjawab pertanyaan, Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan scoring dari keadaan well-being yang ada di kantor Bapak Ibu. Jadi yang mengisi memang representative of the company, bisa CEO atau level BOD or HR director. And then we will try to pair it. Kita coba bandingin dengan company lain yang ada di Indonesia maupun ada di global. Jadi kayak ada Brazil, ada di Asia dan segala macam. Okay, so before we move into the material, can we go to the next slide, please? Okay, I would like all of you to take your phone from your pocket and turn on your camera and point it to the barcode. Jadi kita mau sedikit survei dulu nih. I need to know your definition of well-being because it's well-being, it's a common word, tapi actually it has a different meaning to everyone. So boleh dibantu. So jadi tolong di scan. Let's participate. Nanti masuk ke sebuah page slido.com. Simply tinggal masukin nomornya aja atau jawabannya. Kayaknya tinggal di scan and then bisa langsung dapat jawabannya. And let's see what people think about their definition of well-being. Okay, so healthy, fit, comfort. Okay, that's good. Okay, let's wait. Kita tunggu sampai dengan 100 lah ya. Okay. Oh. Okay, happy. Wow, happy. People think well-being is happy. Saya juga boleh ikutan ya Pak ya. Pak Tony, saya juga boleh ikutan ya. Silakan. Right. Oh, interesting. Sekarang happy, sejahtera, mental health. Okay. Comfortable. Okay. Wow. That's a good word. Comfortable. Alive. And then fulfilling. Wah, menarik juga. Oke. Nanti tolong di print screen ya. Kayaknya ini menarik nih kata-katanya. Bisa kita jadikan reference juga. Gitu. Oke. Oke, let's wait for another 10 second ya. Oke, comfortable tadi udah. Have healthy mentality. Passionate. Oke, menarik. So, that could be a good one juga. Peace of mind. I like this word. Peace of mind. Ya, benar. At the end of the day yang kita carikan adalah peace of mind. Oke, thank you. Saya rasa cukup ya, kita udah tahu. Kayaknya semua orang sudah tahu dan sudah punya definisi yang agak mirip. But let me share to you what is actually well-being according to Oxford definition. Can we go back to my slide, please? Oke, thank you. So, ini nih. So, according to Oxford Dictionary, well-being itu adalah state of comfortable, healthy, and happy. Jadi semua bapak-bapak, ibu-ibu yang tadi udah tulis benar. So, it's a basic necessity, tapi juga it's an ultimate goal. Karena whatever we are doing sekarang, we are working, we are trying to achieve our goal, and then we are buying things that we need, is actually to make ourselves to be able sitting in the state of comfortable, healthy, and happy. Like we want a nice car, and then that makes us happy. We want a bigger house, or we want a small house but very comfortable, a home. So I think what you have answered is actually correct. So it's the state of being comfortable, healthy, or be happy. Right? And all of us understand about definition of well-being, tapi do we really understand what are the most essential items that can help us being able to be in the state of comfortable, healthy, and happy? Jadi mudah-mudahan apa yang akan kita share hari ini bisa memberi gambaran, terutama buat para employer nih, pemberi kerja. Apa kira-kira yang bisa membuat karyawan at least bisa mempunyai well-being yang lebih baik. So, let me share to you a little bit about our survey. Before we move into this slide,
Di survei kita telah interview 2.500 partisipan. So 2.500 karyawan from 10 different countries, ada Singapura, Hong Kong, Malaysia, Indonesia juga termasuk, Thailand, China, Taiwan, Vietnam, Japan, and India. And then the survey also came across to 9 industries, ada consumer good, chemical, finance, healthcare, logistik, ada consulting, ada insurance juga, antara Juli hingga September 2020. Jadi metode yang kita gunakan itu adalah Copenhagen Psychosocial Questionnaire, which is metode yang kita gunakan. Oke, so sebelum saya ke assessment-nya, saya mau share sedikit tentang data yang kita dapat juga dari World Economic Forum. Jadi during the pandemic, companies are starting to assess. Jadi para leader dari company itu dia assess kira-kira practice apa nih yang sistematik approach-nya untuk adjust dengan situasi saat ini. Karena setelah kita interview para pemimpin, keadaan disruptif yang sekarang terjadi yaitu working from home, kita punya new normal dan segala macam, I think this will most likely be here like probably forever. Jadi work from home will still be here, may not be as intense as what we're doing right now, seminggu penuh di kantor gitu ya. But at least work from home will likely to stay forever, mungkin dari seminggu jadi 1 hari atau 2 hari. Right, so they need to come up with an idea gimana caranya bisa meriset kembali workforce di masa depan seperti apa. So, nah ini jadi opportunity buat para leaders. Karena apa? Biasanya leaders banyak ya. So I mean, I'm not saying that everyone, approach-nya itu masih standard. Jadi kalau kita ngomongin tentang pyramid of talent value proposition, approach terhadap talent itu masih lebih sifatnya ke kontraktual. Jadi kayak gaji, benefit, allowance dan segala macam. Tetapi dengan adanya keadaan COVID ini, experiential yang terdiri dari training, self development, well-being policy itu adalah salah satu approach yang harus diperkuat karena we believe in the next several years or even it's already starting now, people will put well-being policy as one of the most important factor to choose a new job or to move from one company to other. Right? Okay, so jadi makanya di World Economic Forum ini, as you see in front of you, from the 5 strategy yang dianggap imperatif, ada yang saya kotakin itu cultivate health and well-being, itu menjadi salah satu yang paling penting. Apa maksudnya itu adalah cultivate health and well-being means that we need to provide a dedicated support and targeted untuk physical, financial, and health, emotional well-being. Right? Mungkin sedikit saya sharing aja tadi. Yang pertama ada embrace stakeholder capitalism. Jadi gimana caranya bikin bisnis yang sustainable dan socially responsible. Yang kedua itu bisa dilihat ada transform organization design and work. Jadi fokusnya adalah company itu disuruh untuk survive di COVID ini, mereka harus transform dari sifat yang complicated, multi-layered menjadi something yang agile dan simple. Yang ketiga ada align new technology skill, kita harus embrace dengan integration of technology and build human-centric leadership and culture. Nah ini juga menarik. So when we talk to employee, we're not only talk about their result, their work, their role, but also talking about their background, the reason of why they are doing this, the reason of why they're coming to the office every morning and doing what they're doing. So jadi when we meet our staff, we don't only speak about KPI, but we also talk about reasons why they are doing what they are doing now. And last but not least tadi yang saya bilang adalah cultivate health and well-being. So it becomes an imperative strategy yang sudah di-agree di World Economic Forum. Next slide, please.
Oke, nah sekarang kita masuk ke materi utama, which is hasil dari survei yang tadi saya sebutkan. Yang pertama adalah kita akan bahas workplace pressure cooker, meaning apa sih sebenarnya yang membuat karyawan itu merasa memiliki well-being yang tidak balance, tidak sesuai. Next slide. Sebelum COVID, biasanya kita itu atau company itu fokus dalam memberikan support di well-being itu lebih ke physical aja. Jadi gimana caranya facilitate dan provide access ke health facilities like gym, and then doctor, and then medicine, ya, employee benefit. Tapi dengan keadaan COVID sekarang, where people are more remote than ever, things are more complex kalau saya mau bilang ya. Karena apa? Seperti yang dilihat di depan, data itu menunjukkan bahwa now it's not only about physical, but all pillar of well-being have their own risk. Nah, ini data yang disurvei oleh Mercer. Dan menurut saya data ini memang cukup mencengangkan ya. Jadi 52% of people in the age of 20 itu di atas 20 ya. So mereka most likely to have a chronic condition. So jadi sekitar 52% tanpa disadari mereka setelah umur 20 itu mereka akan mengalami gejala chronic condition. So chronic condition could be macam-macam. So could be a disease atau anything else. So jadi this is the thing that shows that well-being is important karena sifat dari well-being itu sebenarnya preventative. Right? Dan ketika kita melakukan well-being saat ini, impact-nya tidak kita nikmati dalam waktu sebulan, 2 bulan, atau mungkin setahun, 2 tahun. Tetapi kalau kita living a healthy lifestyle and we provide a peace of mind, being able to provide a comfortable feeling to our staff, impact-nya itu mungkin baru kita rasakan 5-10 tahun ke depan. Nah, sekarang yang kedua, data yang kedua, untuk mental ya. By age of 40, 50% will have experienced a mental health illness. So, tanpa kita sadarin, mungkin untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang umurnya udah 40 gitu ya, kayak saya, without even realizing it, there's one day that kita ngerasa, kok saya begini ya? Kok saya berubah ya? Why do I become so emotional? Not only saya jadi marah-marah, but also emotional towards certain things. I'm becoming more sensitive and so on. But it could also an indication that we may have experienced a mental health illness. Nah, yang ketiga mungkin ini related to Wedgley nih. 48% employees said that they lost sleep because of financial worries. Jadi kalau dilihat dari data yang pernah kita lakukan, kalau nggak salah ada sekitar 13 jam dalam waktu 1 bulan, mereka itu kehilangan produktivitas karena mereka juga mikirin finansial. So definitely this is an important factor of our life, which is financial. And I think we can help our employees gimana caranya bisa mengatur keuangan, mengatur cash flow, sehingga akhirnya dari 13 jam yang mereka gunakan untuk pusing-pusing mikirin financial, they can convert that into a productive hour. Dan yang terakhir yang cukup menarik adalah 49% workforce expect to be providing elder care soon. Jadi ketika kita ngomongin tentang elderly atau masa pensiun gitu, ini tidak hanya ngomongin tentang retirement benefit, but people are starting to consider whether they need to prepare an elder care sehingga ketika mereka tua nanti akan ada yang merawat mereka. Gitu. Oke, next. Oke, so ini sangat penting menurut saya. Dalam melihat data ini, actually kita bisa mengerti what have makes employees concerned and feel stressed when they are working at home, working at the office. I mean, so the office environment apa yang membuat mereka itu merasa stres? Actually, kalau dilihat dari datanya,
kita mulai dari yang paling pertama dulu nih. Based on the scoring that we did, the most significant things that could lead to stress is actually related to workplace and career development. Jadi yang 055 ini. Banyak orang menjawab bahwa when they're talking about, when they were asked, what is the main factor of your contribution to your stress, is actually related to work-life balance. Kedua, workload. Ketiga, external factor, condition of work and career of progression. Jadi, fear of unable to perform itu bisa membuat people jadi merasa stres. Yang kedua, ngomongin tentang career progression, uncertain career development is actually one of the main factor mereka juga bisa merasa stres. And of course, unable to accommodate workload is actually the biggest factor yang akan mempengaruhi well-being. So, please make sure this all the imperative and something yang important ini harus segera di-address di kantor, bahwa hal-hal yang terkait dengan workplace demand and career development itu bisa segera diperhatikan. Sedangkan yang kedua adalah terkait sama leadership and support. It's also important to help them in terms of stress level. So jadi good relationship and management of team can help employee burden. Ini biasanya terkait dengan clarity and vision of team's goal, fairness in work and no subjectivity. Jadi tidak ada anak emas and so on. Sedangkan yang paling least impacted is actually related to culture and social interaction at work. Nah, again, let me remind you kalau survei ini dilakukan di between July to September 2020. Jadi mungkin saat itu kalau kita ngomongin culture and social interaction, mereka mereka sedang berada di rumah saat ini. So jadi menurut mereka tidak terlalu relevan karena culture yang dibangun di kantor, kalaupun ada misalnya hal yang negatif, tidak terlalu berasa karena posisi mereka yang sekarang berada di rumah. Next slide, please. Okay, so yes, employees think that there is a blurring lines between work and personal life. Sorry, kayaknya slide sebelumnya. Kita belum ke sini dulu. One slide before, please. Ya, okay, thank you. So, 83% indicated that mereka tuh stres karena they need to work overtime on rest days. Jadi orang-orang ini merasa bahwa 83% dari mereka itu experience sekarang mungkin karena adanya Zoom dan tidak ada waktu Zoom yang membatasi, banyak waktu mereka itu terkonsum untuk kegiatan kantor. Nah, that is the thing that make them feel stressed out. Because ketika kita tanya lebih lanjut, 72% indicated that additional time spent at work affect their personal and family activities. So when we ask staff to sacrifice their rest days, it's not only they are sacrificing their hours, tapi we are also asking them to sacrifice their family time, their their time to rest, to hibernate gitu loh. So jadi I think this is the reason why a clear job description, a clear structure, and then a fair workload, taking a most essential thing in order to build a good well-being situation at the office. Next slide. Okay, so a lack of control can affect ability to balance different demand on the job. 72% individual need to attend multiple issues at the same time and still need to focus. Dengan keadaan sekarang kita disuruh Zoom, tapi anak tiba-tiba nangis, and then ada paket datang tapi nggak ada yang bukain, ya kan? So 97% orang bilang bahwa mereka yang tadinya bisa fokus di kantor, ya kan, fokus on doing things that they do best, now they have to
learn on how to multitask, and it's quite concerning buat mereka untuk melakukan itu. Right? 64% of individual feels that they're unable to adjust the order of their job pace and when they are able to take breaks at work. Jadi ini juga karena breaks itu bukan hanya jam 12 sekarang. Tapi breaks itu bisa aja jam 3. Karena kadang kalau kita ngundang Zoom, orang main lihat, wah jam berapa yang kosong. Ya kan? You can see other schedule. Jadi you can simply undang, even though it's lunchtime. 53% of individuals often think that they are asked to do unnecessary work and given contradictory orders. Nah, ini menurut saya salah satu faktor yang paling penting juga, because there's a lot of manager are actually happy to see when their team are full utilized, ya kan? Kita senang lihat mereka sibuk on doing something actually worth all the paycheck that we spend for the employee, right? Tapi actually kadang there are also a lot of work yang sifatnya unnecessary, ya kan? Karena menurut saya dan menurut kita adalah unnecessary work itu adalah counterproductive. Jadi we should review ourselves and leadership. We should avoid unnecessary work karena unnecessary work is actually creating another contribute a stress level yang cukup tinggi, because when you are designed to do something and especially for those who are performing staffnya, mereka akan mikir, loh kok saya disuruh melakukan pekerjaan yang yang tidak produktif nih, yang meaningless gitu loh. It's not that they don't want to do other thing, but it's just that they think doing this may not bring the company into a better state. That's the meaning. So I think the key will be to set a clear KPI between team and segregation of role. Next slide. Lack of emotional safety can be damaging. 61%. Let me see the bigger screen. 61% of individual indicated that criticism are often faced at work. So jadi dari apa yang tadi kita sebutin, ternyata criticism, meaning yang dimaksud dari criticism ini adalah blaming, tapi correcting with a solution. So jadi 61% staff merasa stres apabila berada di situasi mereka di mana mereka disalahkan. But it's okay for us to review mistake to ensure that this will no longer be done in the future gitu, to avoid future mistake. It's good. But if we are blaming something without understanding the problem and finding the solution, itu yang dimaksud karyawan itu menjadi stressful. 40% of individuals are unable to express themselves freely without interruption. It is also important kalau kita punya pendapat, kita bisa mengutarakan. So jadi karyawan juga merasa stres apabila mereka punya pendapat tetapi mereka tidak diikut sertakan. Apabila ada sebuah keputusan besar tetapi suara mereka tidak didengar. So jadi it is important that all the staff are also being heard. Kita melakukan survei yang cukup sering, melakukan poll survey, sehingga mereka merasa bahwa they have a media, they have a vehicle for them to be able to speak freely and point out their points and contribute to the company. Right. Okay, so next slide. Yang saya sebutin itu adalah yang terakhir terkait red flags. What actually matters buat karyawan kita dalam menentukan atau mengcontribute well-being mereka di kantor. So, tapi the good thing is there are several actions that the companies have done right and need to be maintained. Next slide. Ada 3 hal. Pertama, employees feel supported, motivated, and encouraged by close emotional connection. So,
78% dari orang yang disurvey, they feel that there's a strong culture collaboration and it makes them feel supported and encouraged. Jadi buat bapak-bapak ibu sekalian, kalau memang company-nya belum menciptakan culture yang sifatnya kolaboratif dan saling mensupport gitulah. Maksudnya kalau someone have an idea, someone come up with a solution, or when you are doing something is more rather than an individual effort, tapi lebih ke team effort, saya sarankan untuk segera dilakukan seperti itu. Karena 78% karyawan merasa keadaan seperti ini membuat mereka jauh lebih tidak stres. Yang kedua adalah 79% of employees appreciated having a safe environment at work where individuals are not often teased and ridiculed. Jadi untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang kantornya sudah menerapkan standar protokol yang bagus untuk environment, satu ya, misalnya so make them feel safe. Kedua, bapak atau ibu yang perusahaannya sudah menerapkan peraturan tertentu terhadap bullying atau bercanda yang keterlaluan, I think you are on the right track. But for those of you who haven't done so, you need to do it quickly. Karena ketinggalan nih, udah ada 79 company yang melakukan itu. Buktinya ada 79 karyawan yang merasa itu sudah sangat berpengaruh dalam membuat well-being mereka di kantor. Dan yang terakhir adalah regular communication. Nah, ini pentingnya kita selalu bisa echo keputusan dari manajemen. Kita bisa karyawan bisa mengerti tujuan perusahaan itu kemana, activity yang dilakukan oleh perusahaan itu apa. Kadang juga dibutuhkan summary dari support atau kegiatan apa saja yang diberikan oleh perusahaan ke karyawan. So it is important. 68% indicate that they have clear communication regarding their role and responsibility, which is this foster a goodwill. Jadi tadi terkait sama company regulation and so on, but it also we need to continuously communicate about their role and responsibility. So people needs to be reminded, hey, this is your KPI. This is what you should do. If you don't know how to do it, let me help you to do it. So a good communication between the leader, the board of director, with the staff and all the stakeholder takes a very important role on getting the right well-being situation of your staff. Right. Okay. So I think that is the bright stuff. We can go to the next slide. So these are the action. I think this is the most important part of the slide. Bear with me. What we should do immediately in order to build a balanced well-being environment. So tapi sebelum itu, saya akan jelasin dulu apa sih economic value-nya of implementing a well-being solution. Next. Oke, so jadi ini economic scale-nya. Kalau bapak-bapak ibu lihat di situ ada angka-angka dan jumlahnya sangat mencengangkan ya. The cost of inaction of this well-being situation itu sangat significant. Supporting employee mental well-being is not just the right thing to do. Not only because employee mental well-being can build trust and loyalty of your employee, but it also has significant economic consequences, including the impact. Nah, nih studies menemukan bahwa employee di Asia itu ada sekitar 68% miss 4 days of work per year because of poor mental health. Jadi kita hitung berdasarkan orang yang absen. Nah, dalam setahun, kalau di total itu semua berdasarkan gaji dan cost mereka per hari, the cost is around $23 million. It's a lot, it's around 400 billion. Nah, yang paling besar is actually the cost of lack of productivity. Jadi presentism. Jadi they still being able to presence at the office, tapi karena mereka itu well-being-nya tidak diperhatikan, mereka punya productivity itu sangat menurun. Jadi they are there, but actually physically they are there, but mentally and emotionally dan pikirannya itu mereka tidak ada di office. So
itu bisa menyebabkan loss sekitar 1,3 miliar dolar. And not to mention, studies have proven that with the poor mental well-being implementation, it can cost up to 300% increase on your cost of insurance. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu juga mengerti bahwa semakin besar klaim yang kita miliki di kantor, gitu ya, nanti insurance provider juga akan charge kita makin besar di renewal di tahun berikutnya karena dianggap risk of utilization-nya itu sangat tinggi. Next. Sekarang kita mau ngomong sedikit tentang talent value proposition sebelum saya list down activity atau action item apa saja yang harus kita kerjakan. Nah, ini adalah talent value proposition yang digunakan oleh Mercer. Jadi mungkin yang tadi saya bilang bahwa approach yang saat ini sering terjadi adalah pada bagian kontraktual yang isinya memang compensation dan benefit. Kita offer orang kerja, kita retain orang, semua itu related to financial. Nah, yang paling tinggi is actually related to emotional, which is the purpose of your company and then the value of your brand dan segala macam. Untuk kita bisa memperkuat talent value proposition kita, if you want to go with the contractual way, it will cost us a lot of money, right? Karena ya apa, kita bisa naikin benefitnya, naikin gaji dan segala macam, it will cost you a lot of money. And if you want to go with the emotional way, which is it will cost you not just money, but also time and the vision of your company. Karena kalau kita mau merubah emotional factor of the company, kita merubah berbagai banyak faktor, right? However, yang menarik dengan keadaan COVID sekarang dan adanya well-being, kebutuhan well-being, kita dihadirkan pada option ketiga, which is di tengah piramida ini adalah experiential. So, jadi talent value proposition yang lengkap itu adalah talent value proposition yang memiliki seluruh faktor yang berada pada piramida ini. Nah, menariknya dalam level experiential tersebut itu terdiri dari benefit yang sifatnya tidak perlu permanen. Jadi ada talent solution, kita ngomongin tentang people development, training dan segala macam. Dan yang kedua adalah well-being. So the good thing about experiential is that you can trial and error. Saat ini kamu bisa kasih well-being solution A. If it's not working, and then we can simply revise and try the other way. Right? Beda dong sama compensation and benefit. Karena kalau kita udah kasih gaji X, kita besok tidak bisa kasih gaji yang B, kecuali yang lebih tinggi. Tapi kalau well-being, we can just simply, kasih benefit sekarang yang relevan apa, besok itu kita bisa gunakan lagi apa. And if it's good and if it's successful, we can simply put that into permanent. So the good thing about having an experiential level of engagement with our employee is that this will complete the pyramid. Sekarang sangat penting karena memang tadi yang saya bilang bahwa orang sekarang dalam memilih pekerjaan baru, mereka consider well-being policy sebagai salah satu keputusan, apalagi mungkin ibu-ibu ya yang punya anak di rumah, mereka mikirin gimana caranya biar bisa bagi waktu antara pekerjaan dan mengurus anak atau keluarga. So jadi rather than just focus on contractual and also emotional, let's start to have a different approach on how we can improve our pyramid by focusing on the experiential level, by doing some more, people development, talent solution, training, then also taking care of the employee well-being. Next slide. Okay. So these are the actions yang kita punya. Actually there are total 8. Yang pertama adalah establish baseline. In order for you to build a good well-being program, you have to establish baseline. Artinya apa? You need to understand employee perception on well-being. It should be their definition, not company's definition. Jadi kadang company ngomongin tentang well-being, mereka kasih benefit outpatient, mereka kasih employee assistance program, but actually, is it really what they want? Maka dari itu, before you decide something in creating a well-being policy, try to listen what they think about definition of well-being. So there's a lot of in-house survey kan, bisa pakai survei monkey, atau kalau lebih keren bisa, atau lebih detail gitu ya, bisa pakai alatnya Mercer, ada namanya Remesh.
itu adalah virtual group discussion. Kita bisa lakukan group discussion secara digital hingga 500 orang, nanti robot yang akan nge-lead. Kita bisa tahu, understand very well kalau topiknya well-being, apa sih definisi well-being menurut karyawan. Nah, itu akan menentukan well-being policy yang cocok untuk perusahaan Anda. Yang kedua, voice of employees. Actively listen. I think that's also key. This is related to point 1. Do regular atau pulse check. It cannot be annually lagi, karena kan banyak company lakukan itu annually. It has to be quarter, or even some companies lakukan itu on a monthly basis. So with this current situation, when you don't meet your staff every day, it is important to stay connected, not only through Zoom ya, karena di Zoom kan kita nggak bisa kasih input yang straightforward ya. You have to facilitate by actively hearing the voice of employee. Nah, yang ketiga, review policy and program. Review the coverage of existing provisions, carrier and supplier option to identify gap and opportunities. Kuncinya adalah when you are reviewing the policy and program, make sure your focus will be to simplify things. Avoid layering of approval. So the focus will be on how staff A can simply submit a proposal and within a period time that can be approved. So jadi itu juga sangat penting, seperti yang tadi dilihat, salah satu faktor yang penting adalah unnecessary work atau layer of approval yang bisa menyebabkan karyawan menjadi stres. Yang keempat, awareness and advocacy. Nah, ini sangat penting. Jadi promote relatable communication melalui testimonial atau advocacy. Contoh gini, ketika kita ngomongin tentang COVID, kita meningkatkan awareness dan advocacy dengan cara memberitahu mereka apa sih COVID, ciri-cirinya seperti apa, pencegahannya seperti apa. Begitu juga dengan well-being. So if you want to make sure that your staff understand about well-being, you have to increase the awareness and doing some advocacy. Kita bisa ajarin, hey guys, if you are feeling like this, if you are feeling A, B, C, D, that could mean that you are on our way to your mental problem and so on. Jadi kita bisa provide ke mereka alat analisa sendiri. So they know that, oh, I'm in this stage and I need to seek for help. Nah, disitulah nanti alat-alat support kita untuk well-being bisa bekerja. Ajarin mereka, tingkatin awareness mereka tentang what is well-being, what is the right state of well-being should be. Jadi if they don't understand, mereka nanti akan carried away aja, mereka nggak sadar bahwa keadaan mereka saat ini mungkin sudah concerning. So make them understand, create advocacy. Next slide. Oke, so yang kelima adalah targeted training. So training tidak lagi bisa dibikin generalize karena ada semua orang kasih leadership training, semua orang dikasih sales training and so on. So it has to be targeted karena everybody have their own problem, everybody have their own gap. So jadi it is important for you to understand what is actually the gap of this team. Oh, the gap will be related to digitalization. Or some in certain company, they have gaps in order to maximize their technology, right? They don't know how to use presentation slide. They don't know how to use Zoom and so on. So when you're talking about training, it has to be targeted, ya kan? And also, it's not only about their performing, but also when you talk about training, it's always have to be related to training yang related sama mental illness situation juga. So jadi tadi this relate to the previous point terkait sama awareness and advocacy. Saya rasa targeted training saat ini yang dimaksud ini adalah juga gimana cara company bisa membantu at least ketika I'm being identified that I have some emotional problems, what I should do is I should do this 1, 2, 3, and 4 in order to avoid this going forward. Gitu. Yang keenam adalah strengthening employee assistance program. This sounds simple, tapi ini sangat menarik dan sangat penting. Jadi kalau misalnya punya employee assistance program, dimonitor penggunaannya, dimonitor utilization-nya. Karena
the more people spend their time in employee assistance program, that means they're trying to reach out for help and you have to be there to support them. Nomor 7 adalah multi-phase access to care. Nah, provide as many as possible access for your employee for their well-being and then health related. Kalau di Mercer kita ada tools yang namanya FitKit. Ada beberapa klien kita yang karyawannya ternyata kurang bergerak atau kurang melakukan activity physical, kita kasih aplikasi itu. Jadi aplikasi itu merubah hadiah menjadi activity. Jadi kalau misalnya kita pengen yoga mat gitu ya, kita pilih yoga mat, kita nggak bayar pakai uang, tapi kita bayar pakai activity. Misalnya untuk mendapatkan yoga mat ini kamu harus lari, kamu harus olahraga sepeda, kamu harus berjalan dan seterusnya. Nah, yang kedua juga kita punya partner kita namanya Triase. Nah, itu berupa dashboard. Jadi itu memungkinkan HR melihat secara keseluruhan keadaan kesehatan dari karyawan setelah melakukan medical check-up. Nah, sekarang kan medical check-up itu biasanya setelah kita lakukan medical check-up, mereka itu simpan sendiri hasilnya kan, atau di CC gitu ke HR. Tapi dengan sistem ini mereka bisa lakukan agregasi, bisa dikumpulin, sehingga kita bisa tahu, oh dari total 200 karyawan saya, siapa yang punya sakit gula, siapa yang punya darah tinggi, siapa yang ternyata ada chronic disease and so on. That will determine your action. Jadi ternyata untuk grup yang darah tinggi, saya kasih kegiatan ini. Untuk yang kena gula, saya kasih catering diet atau apa. So, data is very powerful, especially kita sudah punya data medical check-up yang begitu detail. So I think that will be a good approach which we can do if we have such data. And yang terakhir adalah implementation and monitoring. Key is good communication. Kita selalu bilang ke klien kita, whatever you are doing, if it's not properly communicated, it will be nothing. Karena komunikasi 1 kali itu tidak akan berjalan. Komunikasi 2, 3 kali tidak akan berjalan. Yang berjalan adalah komunikasi yang regular, secara sustainable, dan tingkat appeal dari komunikasi itu harus selalu meningkat. Sehingga level of attractiveness-nya itu selalu terjaga. Gitu. Next, I think this will be my last slide related to Mercer Heroes Card. Boleh langsung aja next. So, jadi seperti yang saya janjikan untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang melengkapi survei atau feedback tadi yang disebutkan oleh Mas Bobby, kita akan provide Mercer Hero Scorecard. Jadi ini sebuah metode, isinya ada pertanyaan, nanti bapak ibu bisa isi. Setelah bapak ibu bertanya, kita menjawab pertanyaan, kita akan kirim email hasilnya. Skor bapak ibu itu berapa? Mungkin bisa ke next slide langsung. Nah, ini seperti ini. Jadi klien itu adalah perusahaan Bapak Ibu, nanti di-compare dengan national average. Jadi misalnya di Indonesia ternyata poinnya itu udah 90, sedangkan Bapak Ibu masih 70 gitu loh. Jadi bisa tahu, oh di faktor mana ternyata yang kita kurang. Apakah di strategic and planning, is it the program, atau kayak participation strateginya, and so on. So, the data is quite simple actually. Ketika kita isi memang agak lama. Tetapi setelah kita bisa identify ini, data ini akan sangat powerful to identify where we are now in terms of well-being situation. So I hope the data will be useful. Simply email me. I will share to you my email later on. You can simply email me and I will share to you the link for you to be able to participate this as a complimentary. So, Mas Bobby, I think that's all. I know I'm taking too long, 45 minutes. I hope that's okay. Thank you so much. Pak. Terima kasih banyak Pak Tony atas paparannya. Saya juga sambil sambil nge-host nih juga sambil belajar nih tadi dari presentasinya Pak Tony, ternyata banyak banget informasi yang bisa saya dapatkan dan tentunya juga buat teman-teman sangat informatif ya. Mungkin kalau misalkan saya bisa sedikit ambil highlights lah, beberapa highlights dari presentasinya Pak Tony tadi adalah dengan adanya pandemi seperti sekarang ini ternyata semakin penting untuk mengaddress risiko well-being dari para karyawan, dan bukan hanya secara fisik tapi juga secara mental, financial, dan juga social. Jadi kalau saya ambil hikmahnya, ternyata emang banyak banget ya yang dialami oleh para karyawan di rumah
seperti apa ya istilahnya struggling untuk balancing antara pekerjaan dan juga waktu personal gitu ya. Salah satunya tadi yang relate banget sama saya adalah mau apa namanya ada paket tapi nggak ada yang ngambilin, itu ini banget relate banget tuh sepertinya. Ya. Gitu. Quite common ya, saya juga masih mengalami itu hal seperti itu. Betul. Oke, Ya. sebelum kita beranjak ke sesi selanjutnya, saya mau ngingetin juga buat teman-teman yang sudah masih ada di sini, kalau teman-teman masih bisa mengajukan pertanyaan melalui fitur Q&A ya pada narasumber, karena setelah presentasi yang kedua berikut ini, kita akan ngobrol-ngobrol kembali dengan kedua narasumber dan Q&A tersebut akan ditanyakan dan dijawab langsung oleh kedua narasumber. Nah, kalau barusan kita sudah mendengar mengenai apa itu employee well-being dan bagaimana cara mengimplementasikan hal tersebut di perusahaan, pada sesi selanjutnya kita akan membahas lebih dalam mengenai employee well-being, tapi dalam hal yang lebih spesifik, yaitu keuangan. Nah, sekarang mungkin langsung aja kali ya aku sambut narasumber kita berikutnya, yaitu Mbak Desi Milasari, Senior Enterprise Partnership Manager dari Wagely. Halo Mbak Desi. Sore, makasih Mas Bobby. Apa kabar? Apa kabar? Baik-baik, alhamdulillah. Semoga semuanya juga baik, Mas Bobby baik, Pak Tony baik, Bapak Ibu di sini juga baik. Terima kasih atas waktunya sudah bisa berdiskusi bersama kali ya, kita ngobrol-ngobrol terkait employee well-being. Tentunya sangat menarik topiknya, apalagi kaitannya dengan kondisi kita saat ini ya, COVID. Masing-masing orang mencoba untuk bisa sustain, bisa survive dengan caranya masing-masing gitu kan. Nah, gimana caranya dari perusahaan juga bisa mendukung dalam hal itu. Tapi mungkin sebelumnya sedikit perkenalan, karena katanya tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi kebetulan saya sendiri Desi dari Wagely, bergabung di tahun lalu dengan Wagely sebagai enterprise partner. Jadi sama-sama dengan Wagely dari tahun lalu kita coba perkenalkan salah satu solusi baru di Indonesia, yaitu Earned Wage Access gitu. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu bertanya-tanya apa ini hubungannya Wagely dengan employee well-being, apa juga hubungannya dengan Mercer dan sebagainya gitu. Nanti kita akan coba kemukakan. Dan sebelumnya mungkin saya kerja di salah satu perusahaan rekrutmen juga gitu. Jadi memang berapa tahun ini berkecimpung di dunia HR juga gitu ya. Tapi sebelumnya lagi berapa tahun kerja di Kuala Lumpur di Malaysia gitu. Jadi untuk mempersingkat waktu mungkin kita bisa mulai aja Mas Bobby. Boleh. Untuk slide. Aku share screen-nya ya, sebentar ya. Terima kasih. Oke. Jadi tadi ada yang menarik, tadi kalau Pak Tony sudah sedikit menjabarkan tentang survei yang dibuat oleh Mercer ya. Ternyata well-being itu kalau kita tarik ada 3 kata ya Pak. Tadi ada comfortable, happy, sama healthy gitu. Gimana caranya kita merasakan peace of mind sih, itu yang paling ngena sih menurut saya gitu kan. Gimana cara kita menimbulkan rasa itu untuk diri kita sendiri, dan sekarang kita posisinya sebagai employer, sebagai perusahaan menumbuhkan rasa-rasa tersebut di sisi karyawan gitu. Dan menariknya tadi Pak Tony juga menyebutkan bahwa survei membuktikan bahwa 48% dari karyawan itu mereka kekurangan tidur gitu ya, hilang maksudnya nggak bisa tidur gitu ya, nggak tenang hidup tidurnya gitu. Udah kerja makin sibuk, WFH gitu kan, tidur juga nggak tenang gitu. Jadi well-being-nya nggak dapet dari situ kan. Dan itu dikarenakan oleh kondisi finansial yang mungkin kurang baik gitu. Nah makanya di sini kita coba lihat kecenderungan seperti apa dan bagaimana ini bisa menjadi salah satu kerugian yang akan dihadapi oleh perusahaan seperti itu. Mungkin next slide. Oke. Jadi kita juga telah melakukan survei, ternyata 7 dari 10 tenaga kerja di Indonesia mereka ini hidupnya mengandalkan gaji, terutama mungkin untuk millennials ataupun blue collars gitu ya. Mereka ini rata-rata hidupnya dari gaji ke gaji. Setiap bulan pokoknya mereka gajian minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga udah fokusnya kapan gajian lagi gitu.
nggak ada kegiatan lain, kayaknya kapan gajian gitu ya. Mereka karena kondisinya ternyata mereka jarang yang punya emergency savings ataupun manajemen keuangan yang baik gitu ya. Jadi karena ini mereka ketika ada pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga, contoh mungkin ada anggota keluarga yang sakit atau mungkin saat COVID ini tiba-tiba ada anggota keluarga yang terkena positif gitu ya, terus harus antigen, ambil tes atau beli masker dan sebagainya, mereka jadi harus mengeluarkan tambahan expenses gitu ya untuk kehidupan sehari-hari mereka. Di mana ketika karyawan ini tidak memiliki kondisi keuangan yang baik, perencanaan keuangan yang baik, itu tentunya akan mengganggu dari segi finansial gitu, menyebabkan masalah-masalah yang timbul terkait finansial gitu. Next. Oke, next. Jadi dari survei yang sudah kita lihat juga, jadi ada beberapa survei yang bilang dari Willis Towers Watson 2019 dan juga BPS ya, Badan Pusat Statistik, itu menyebutkan bahwa biaya kesehatan di Indonesia ini selalu meningkat setiap tahunnya itu 10-15% setiap tahunnya. Begitu juga biaya pendidikan gitu. Biaya pendidikan juga naik sekitar 10% setiap tahunnya menurut BPS. Sementara tren kenaikan gaji rata-rata karyawan di Indonesia ini kita lihat dari gaji bersih untuk pekerja formal ya, itu hanya berkisar di antara 3-7%. Begitu. Jadi di sini kita bisa melihat ketidak balance ya. Jadi nggak terlalu balance di antara kenaikan biaya kehidupan, biaya kesehatan, biaya pendidikan dengan kenaikan gaji karyawan. Nah, inilah yang menyebabkan salah satunya kenapa karyawan kita banyak yang struggling untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka untuk sehari-hari seperti itu. Nah, lalu juga bisa next. Oke. Karena mereka tadi tidak bisa memenuhi kebutuhan ya, jadi ketika kita survei juga ternyata 75% dari karyawan nih mereka menghabiskan seluruh gaji mereka setiap bulannya atau bahkan kekurangan gitu. Jadi sedikit sekali yang merasa cukup dengan gajinya gitu. Biasanya ini sekitar 25% saja yang mereka merasa cukup atau memiliki finansial manajemen yang cukup baik gitu ya. Sementara 75% mengaku gajinya kurang gitu ya. Jadi hal ini menyebabkan next mereka akhirnya membutuhkan solusi ketika mereka memerlukan uang tadi gitu ya. Jadi kalau kita lihat juga ada dari salah satu tokoh di OJK menyebutkan bahwa 51% dari penduduk dewasa atau 95 juta penduduk Indonesia saat ini masih diklasifikasikan sebagai masyarakat atau pegawai yang tidak memiliki rekening bank gitu ya. Jadi bukan segmennya bank untuk 51% dari penduduk Indonesia. Sementara di sini kita lihat kalau mereka bukan menjadi belum bisa gitu ya untuk akses ke bank, akhirnya mereka larinya kemana? Itu ke peer-to-peer ataupun rentenir ataupun tengkulak gitu ya kalau yang kita bisa tahu biasanya. Jadi menurut data dari OJK juga disebutkan bahwa 38% dari penduduk Indonesia itu mereka memiliki peer-to-peer borrower account. Jadi mereka memang memiliki akun untuk meminjam gitu di peer-to-peer. Ini yang terdaftar di OJK aja gitu. Gimana yang tidak terdaftar di OJK gitu. Setelah itu di luar itu mungkin 60% mereka tidak punya peer-to-peer account, tapi mungkin mereka itu tadi meminjam di kerabatnya, ke perusahaan, mungkin perusahaan juga beberapa provide cash bond ataupun employee loan seperti itu ya. Jadi di sini kita lihat ternyata kondisi finansial yang kurang baik ini akan sangat berdampak bagi karyawan kita. Next.
Jadi berdasarkan data yang tadi juga, berdasarkan dari sumber dari OJK, ternyata 60 juta karyawan menggunakan jasa peer-to-peer setiap tahunnya, gitu. Sedangkan dan 80% dari orang-orang yang menggunakan pinjaman tersebut, mereka memerlukan dana untuk kebutuhan sehari-hari. Gitu. Jadi untuk biayanya biasanya biaya sewa kontrakan atau mungkin makanan sehari-hari atau pengobatan atau untuk bayar biaya pendidikan anaknya, bayar sekolah gitu. Jadi sebenarnya hal-hal yang mungkin menurut kita simple dan mungkin seharusnya sudah dialokasikan ya dari uang gaji, tapi banyak dari karyawan yang ternyata itu tadi manajemen keuangannya kurang baik, akhirnya mereka kewalahan sendiri ketika ada pengeluaran-pengeluaran yang belum mereka rencanakan sedari awal bulan gitu ya. Pinjaman online tadi bunganya itu sangat tinggi, bisa sampai 400% per tahun gitu ya. Karena per bulannya tuh bisa sampai 20 sampai 30%, belum lagi nanti biaya keterlambatannya, late fees-nya berapa per hari gitu kan. Jadi dikhawatirkan mereka ini akan terjerat di situ ya siklus berhutang gitu ya. Jadi gali lubang tutup lubang yang mengakibatkan mereka bukannya menyelesaikan masalahnya mereka, tapi hanya membuat masalah baru gitu. Next. Ada contoh kasus juga beberapa belum lama ini ya. Kalau kita lihat ada guru di Semarang, dia terjerat utang di 20 aplikasi pinjol gitu. Awalnya cuma pinjam 3, juta. Lalu kemudian terakumulasi menjadi 206 juta. Nah, ini dikarenakan oleh bunga dan juga late fees tadi, karena sehingga akhirnya membengkak sampai 200 juta dari 3,7 juta. Jadi itu tadi siklusnya dari gali lubang jadi tutup lubang. Belum lagi kalau pinjaman online hanya SMS atau di WhatsApp gitu ya. Mungkin beberapa dari Bapak Ibu juga udah pernah disasar oleh pinjaman online, dapat SMS, bahkan sampai ke jajaran direksi waktu itu saya sempat ngobrol-ngobrol juga, mereka menerima SMS seperti itu ya, dari mulai yang sopan sampai yang sudah mengancam kurang sopan seperti itu. Mbak Desi, maaf agak sedikit putus-putus, mungkin sinyalnya agak kurang baik ya. Sekarang sudah jelas? Sudah. Oke, boleh next, Mas. Oke, jadi next, money is the top source of stress in Indonesia, costing business millions of dollars. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa uang itu menjadi salah satu penyebab terbesar gitu ya dari stres yang terjadi yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia, khususnya para tenaga kerja kita gitu. Next. Dan ketika kita telaah lagi lebih dalam, ternyata stres secara finansial ini sangat merugikan bagi perusahaan gitu. Tapi mungkin selama ini belum terlalu terfikir ke arah sana gitu ya, sehingga kita nggak sadar berapa banyak kerugian yang kita punya di perusahaan. Menurut PwC ini productivity loss, kerugian dari segi produktivitas itu bisa sampai 50% meningkat karena financial stress gitu kan. Dan juga ada John Hancock University juga bilang sekitar $1.900 itu perusahaan mengalami kerugian per tahun karena financial stress. Di sini contoh seperti apa? Mungkin untuk beberapa perusahaan yang mungkin dia banyak manufacture, ketika karyawan ini sedang memproduksi barang karena dia tidak fokus gitu ya, kerjanya produktivitasnya kurang bagus, fokusnya terganggu, sehingga terjadi
kerusakan dari produk tersebut atau tidak sempurna sehingga barangnya harus di-reject dan sebagainya. Bisa jadi seperti itu. Ataupun bisa juga menimbulkan fraud gitu ya. Mungkin di perusahaan Bapak Ibu sering terjadi fraud juga. Sebenarnya kalau misalnya ditelusuri, mungkin salah satu penyebabnya bisa dibilang juga karena finansial stress juga, karena beberapa partnernya Wagely juga kita pernah melakukan diskusi dan research, ternyata memang salah satu penyebabnya adalah dari kondisi finansial karyawan yang kurang bagus seperti itu. Selanjutnya dari Common Health juga menyebutkan bahwa turnover cost ini bisa meningkat sampai 78% dan menurunkan tingkat retensi dari perusahaan. Kenapa? Sekarang ini eranya talent war gitu ya. Jadi perusahaan ini pasti saling hijack untuk good talent terutama. Jadi mereka berusaha memberikan paket gaji beserta benefit yang menarik untuk karyawan sehingga menyebabkan karyawan tergiur untuk pindah ke perusahaan tersebut seperti itu. Yang terakhir adalah cash flow. Jadi mungkin ada beberapa perusahaan yang akhirnya memberikan pinjaman kepada karyawan gitu, sehingga berdampak terhadap cash flow-nya. Jadi cash flow-nya ini agak terganggu ya, karena harus memberikan pinjaman di awal. Dan juga mungkin tambahan pekerjaan juga oleh untuk tim HR-nya. Next. Nah, di sini kami ingin memperkenalkan salah satu solusi, yaitu Earned Wage Access. Jadi Earned Wage Access itu apa? Earned Wage Access ini adalah artinya akses terhadap gaji yang sudah dihasilkan gitu. Jadi sebenarnya solusi ini atau term ini sudah berlaku sejak 10 tahun yang lalu di Amerika, di US, dan juga berkembang sampai ke UK gitu ya. Tapi di negara-negara maju khususnya mereka sudah memberikan fasilitas ini kepada karyawan karena mereka sangat fokus terhadap kesejahteraan finansial karyawannya. Mereka sangat ingin karyawan ini bisa hidup dengan tenang, ibaratnya seperti itu. Karena kan karyawan sudah bekerja setiap harinya, sudah ibaratnya mengumpulkan gajinya gitu ya setiap bulan. Nah, jadi ketika nanti karyawan memiliki kebutuhan-kebutuhan, mereka tinggal menarik gaji tersebut gitu. Tapi konsepnya ini bukan berhutang, karena tadi karyawan harus bekerja dulu baru bisa menarik gaji yang sudah mereka hasilkan. Next. Ini adalah beberapa contoh perusahaan-perusahaan yang sudah menawarkan solusi Earned Wage Access kepada karyawannya, baik di Amerika, itu seperti Uber, Walmart, McDonald's, Pizza Hut, dan juga di Indonesia, terutama partnernya Wagely itu kita ada BAT, ada Mustika Ratu, ada Range Market, dan beberapa perusahaan-perusahaan lainnya seperti itu. Karena tadi salah satunya bukan tantangan sih ya, tapi kita sebagai perusahaan mungkin menurut Pak Tony juga dibilang kita harus bisa menjadi perusahaan yang sustainable gitu ya, menjadi social responsible juga untuk sekeliling dan juga untuk karyawan gitu. Jadi diharapkan dengan memberikan Earned Wage Access ini bisa menggambarkan socially responsible tadi dari si perusahaan. Seperti itu. Next. Untuk gambarannya seperti apa, jadi biasanya perusahaan ini gajian itu di awal bulan atau di akhir bulan gitu ya. Biasanya kita transfer gaji itu either di akhir bulan atau di awal bulan ke karyawan. Biasanya karyawan sudah memiliki list apa saja yang harus mereka bayar di awal bulan gitu ya. Sewa rumah mungkin, listrik, telepon, pulsa, wifi, dan sebagainya gitu. Tapi ketika di minggu ketiga, minggu keempat, ada tambahan pengeluaran seperti yang tadi saya sebutkan, misalnya rumahnya tiba-tiba hujan deras rusak, harus ada perbaikan, atau mungkin kendaraannya rusak, misalnya motornya perlu dibawa ke bengkel, karena sekarang COVID harus
kendaraan sendiri gitu ya, kurang direkomendasikan untuk pergi menggunakan public transport. Nah, hal-hal seperti ini kan sebenarnya hal-hal yang tidak terfikirkan, tapi kalau itu terjadi saat kita nggak punya uang sama sekali, kita bingung gitu, gimana nih gitu. Contoh mungkin salah satu partner kita juga karyawannya, mereka bingung gimana caranya bayar buku anak gitu, bayar sekolah. Atau earn wage access, mereka dapat langsung menarik gajinya secara instan gitu ya. Jadi secara instan tinggal tarik aja melalui aplikasi Wagely, dan kita tidak ada bunga maupun biaya keterlambatan karena tadi kita sebutkan Wagely bukanlah pinjaman gitu. Sedangkan kalau nggak ada Wagely, mungkin tanpa sepengetahuan perusahaan, karyawan bisa saja pergi ke peer-to-peer atau mungkin pinjaman online yang bunganya justru jauh lebih tinggi dibandingkan yang lainnya seperti itu. Next. Kalau untuk Wagely sendiri, kenapa kita bilang kita bukan pinjaman? Walaupun mungkin kadang kalau kita ngobrol dengan Bapak Ibu atau teman-teman HR sering disamakan dengan pinjaman atau kasbon gitu. Mungkin mirip, serupa tapi tak sama. Kenapa? Karena yang pertama untuk Wagely sendiri karyawan ini harus bekerja dulu baru bisa menarik gajinya gitu. Jadi kita akan hitungkan saldo yang bisa mereka tarik itu hanya berdasarkan gaji proratanya mereka gitu. Jadi bukan berarti gaji dia 6 juta dia langsung mau narik 3 juta di awal gitu. Tanggal 2 awal bulan dia udah narik 3 juta. Nah, itu mungkin pinjaman gitu ya. Tapi kalau Wagely atau EWA, Earn Wage Access itu berbeda konsepnya gitu. Yang kedua, mungkin kalau kasbon ini pengembaliannya bisa dicicil ke perusahaan sehingga masih ada resiko tadi karena pinjaman gitu ya. Tapi kalau sistemnya Earn Wage Access ini karyawan langsung dipotong gajinya di bulan yang sama. Jadi selesai di bulan yang sama, tidak ada outstanding balance gitu ya. Jadi resikonya diminimalisir di situ. Dan dari total yang bisa ditarik karyawan pun kita batasi gitu ya. Kita batasi di 50% dari total gaji proratanya tadi gitu. Jadi kenapa? Supaya nanti perusahaan juga masih aman gitu, nggak ada resiko untuk perusahaan karena masih nge-keep 50% di perusahaan, dan juga again balik lagi tujuannya kita kan untuk memperbaiki kondisi keuangan karyawan sebagai emergency, solusi emergency untuk karyawan, bukan sebaliknya untuk membuat mereka menjadi lebih konsumtif gitu ya. Sehingga kita buat beberapa ketetapan-ketetapan di sini untuk dapat memfasilitasi hal-hal tersebut gitu, seperti maksimum penarikannya, maksimum cap-nya, maksimum pengembalian dan sebagainya gitu. Nah, di sini bisa dilihat kalau untuk pinjaman online mungkin bisa lebih dari 400 juta gitu ya, 400% bunganya, dan beserta additional fees seperti late fees dan sebagainya. Dan jumlah penarikannya mungkin sudah bisa sampai 100 juta gitu ya. Nah, dan yang menariknya lagi karena kita Wagely ini sebagai platform financial wellness, jadi tadi kenapa hubungannya kita dengan topik hari ini dan juga dengan Mercer, karena sebagai financial wellness platform, kita berusaha memberikan fasilitas-fasilitas atau feature-feature untuk karyawan kita bisa mengakses atau akhirnya memanage keuangan mereka dengan lebih baik lagi. Yang pertama adalah dengan solusi tadi, Earn Wage Access. Yang kedua adalah dengan financial education. Jadi kita juga ada beberapa feature-feature di aplikasi kita, termasuk di dalamnya seperti artikel-artikel untuk mereka karyawan kita bisa belajar gimana sih memanage, bagaimana terbebas dari hutang dan sebagainya gitu. Karena kita yakin bahwa solusi ini harus selalu dibarengi dengan edukasi gitu ya. Apalagi di Indonesia gitu, nggak bisa solusi duluan, nggak bisa edukasi duluan, itu biasanya harus berdampingan gitu. Next.
Jadi impact-nya apa sih untuk perusahaan ketika menerapkan earned wage access ini? Setelah kita amati, ternyata ada pengurangan 19% dari turnover, biaya turnover gitu kan. Dan yang kedua adalah pengurangan pinjaman online yang dibutuhkan oleh karyawan sebanyak 53%. Ini sangat angkanya juga sangat signifikan ya, 53%, hampir setengahnya gitu dari user kita, mereka tidak lagi memerlukan pinjaman gitu. Jadi kita berusaha memperbaiki itu sebenarnya, habit meminjamnya tadi. Selanjutnya adalah peningkatan produktivitas 27%. Menariknya ada surveinya Mercer juga nih Pak Tony, tapi di US ya, sekitar tahun 2019 itu menyebutkan bahwa 2-3 jam setiap harinya itu terbuang oleh karyawan. Produktivitas mereka kurang maksimal gitu, karena mereka terlalu fokus mikirin masalah keuangan tadi. Mungkin nanti kita bisa coba, Mercer Indonesia bisa coba lakukan survei juga. Siapa tahu malah lebih dari 2-3 jam ya kalau di Indonesia, kita nggak tahu nih. Mungkin. Nextnya mungkin pengurangan kasbon juga. Jadi biasanya kalau banyak karyawan yang butuh pinjaman ke perusahaan, itu bisa juga berkurang. Jadi setelah kita amati berkurang 78% karena mereka tidak lagi memerlukan kasbon langsung ke perusahaan, di take over sama Wagely semua dengan aplikasi earned wage access ini gitu. Jadi karyawan juga nggak usah pusing lagi mikirin cash flow, mikirin pencatatannya, siapa karyawan yang masih punya hutang dan sebagainya gitu, dan semuanya sudah didigitalisasi. Next. Oke, next lagi. Di sini Wagely kebetulan kita salah satu pelopor earned wage access di Indonesia. Kita mulai mendirikan itu di Indonesia tahun lalu gitu, dan sekarang ini sudah lumayan sudah lumayan banyak mitranya di Indonesia, dan juga sudah mulai diketahui ya tadi solusi earned wage access, dan mitra-mitra kita juga merasakan bahwa Wagely ini dapat membantu dalam hal produktivitas, engagement, dan loyalty dari karyawan. Karena karyawan merasa sangat disupport secara finansial oleh perusahaan, merasa diperhatikan gitu. Next. Mungkin sebagai gambarannya, aplikasi Wagely seperti ini. Kita buat sangat simple saat ini. Tadi yang saya sebutkan juga ada solusi dan juga edukasi. Solusinya adalah untuk menarik gaji secara prorata tadi, dan juga ada edukasi seputar finansial seperti itu. Jadi ketika karyawan tiba-tiba, ban motornya pecah, mereka harus servis, harus tambal atau harus ke bengkel, tiba-tiba nggak punya uang atau di rekening banknya habis, mereka tinggal buka aja aplikasi Wagely, tinggal tentuin mereka mau tarik berapa dari maksimal saldo yang mereka sudah kumpulkan sampai hari tersebut. Misalnya 875.000, tinggal klik transfer, itu otomatis dalam hitungan menit kita transfer ke rekening payroll-nya mereka gitu, rekening banknya mereka. Next. Jadi sangat instan untuk karyawan dan tidak ada tadi ya bunga dan sebagainya gitu. Manfaatnya apa untuk perusahaan? Yang pertama tadi bisa menurunkan jumlah turnover ya. Jadi kita sebagai perusahaan mungkin bisa memberikan tambahan benefit kepada karyawan kalau misalnya semasa 2021 ini atau masa COVID ini perusahaan sedang berpikir inovasi apa lagi ya yang bisa diberikan kepada karyawan. Mungkin earned wage access ini bisa menjadi salah satu referensi untuk diberikan ke karyawan gitu. Jadi kapan lagi, karena sekarang ini kan kita sebagai perusahaan pastinya ingin berlomba-lomba menjadi best place to work gitu ya, menjadi perusahaan yang support kepada karyawan, karyawan juga loyal bekerja di perusahaan kita, tidak mudah tergiur untuk pindah ke perusahaan lain dan sebagainya gitu. Jadi inilah saatnya untuk kita sebagai perusahaan memberikan support
kepada karyawan seperti itu. Next. Mungkin yang lainnya tadi udah sempat diungkapkan juga sebelumnya. Nah, ini ada beberapa partner-partner kita yang sudah memberikan akses gaji lebih awal gitu ya kepada karyawan mereka, dan juga dampaknya mereka juga sangat senang, karyawannya pun senang, menjadi lebih produktif. Sudah lebih dari 30 bahkan 50 perusahaan saat ini di Indonesia. Jadi kita juga senang ternyata sudah mulai banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia yang sangat peduli terhadap kondisi karyawannya. Gitu. Mungkin itu aja sih dari saya. Tepat waktu nih 30 menit Mas Bobi. Oke, makasih banyak Mbak Desi. Ya memang ini kan earned wage access ini adalah suatu konsep yang cukup baru ya sebenarnya dari di Indonesia gitu ya, meskipun di US sama di Amerika sendiri sudah ada sekitar berapa? 10 tahunan ya? Ya, betul. Iya, jadi makanya negara-negara maju karena memang lebih forward thinking. Ya, makanya, tapi bukan berarti di Indonesia juga tidak bisa diterapkan ya, karena ternyata manfaatnya bagi perusahaan tuh banyak banget gitu loh, dampak positifnya terhadap karyawannya dan juga buat perusahaan itu sendiri, termasuk ya tadi gitu peningkatan produktivitas yang kemudian juga pasti akan berimbas kepada peningkatan performa dari perusahaan tersebut ya, Mbak Desi. Oke, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kan setelah kita mendengarkan presentasi dari Mbak Desi dan juga Pak Tony, sekarang mungkin sudah saatnya kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu ngobrol-ngobrol dan juga menjawab pertanyaan nih, karena sudah banyak banget pertanyaan yang masuk dari teman-teman yang sudah hadir di webinar sore hari ini. Nah, langsung aja kali ya, Pak Tony masih ada di situ kan ya Pak? Coba masih dong. ya, saya coba cek ya. Oke, masih ada. Oke, gini, sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan dari para peserta nih ya, saya ini sebenarnya udah ada pertanyaan nih buat Pak Tony juga. Nah, tadi kan ada beberapa red flags yang bisa diketahui gitu di perusahaan di mana para karyawannya itu sudah mengalami istilahnya penurunan kualitas well-being gitu. Nah, tapi yang paling penting itu sebenarnya apa sih Pak dari red flags itu yang harus istilahnya di highlight? Yang paling penting menurut saya action-nya. Karena banyak company punya data, punya indicator yang berjalan dengan baik, tetapi action-nya. Nah, action is one thing, tetapi targeted atau action yang sesuai dengan hasil data tersebut adalah yang paling penting menurut saya. So I think kalau saya percaya speed over perfection. Jadi daripada kita nunggu sesuatu yang sempurna, terus benar-benar sesuai keinginan, tetapi lama, saya lebih prefer kita learning by doing. So jadi ketika sebuah red flags itu ter-identify, the first thing that we need to do is to ensure we implement an action. Jadi lakukan sesuatu, make sure that ternyata concern-nya seperti ini, orang yang nggak masuk udah banyak, orang yang mulai kesel udah banyak, apalagi engagement survey score-nya udah jeblok, tetapi tetap tidak ada action. Nah, itu yang menurut saya sih yang paling esensial ya. Oke, kalau ini kan sebenarnya sudah banyak juga nih perusahaan-perusahaan yang menganggap bahwa employee well-being is actually very important gitu. Tapi apa yang membuat mereka itu gimana ya istilahnya yang menjadi penghalang untuk menerapkan hal itu di perusahaan itu apa sih sebenarnya? Kebanyakan gitu. Pertama ketidakmengertian, karena banyak company merasa well-being itu selalu related dengan cost related gitu loh. Jadi dengan menambahkan benefit tambahan, dengan membuang uang. Tapi actually dilihat dulu apakah definisi well-being yang diinginkan oleh karyawan memang seperti itu. Karena ada beberapa ya kegiatan yang dilakukan itu tidak related to cost sama sekali, tetapi related ke policy baru, kayak perubahan approval process, terus training dari leader. Jadi saya rasa
yang memprevent company itu karena kadang company terlalu banyak melihat informasi dan pengertian itu secara general. Karena demografi karyawan kita berbeda, business nature kita berbeda, visi kita berbeda, itu mempengaruhi segmen yang ada di company kita. Jadi menurut saya sebelum kita mengimplement sebuah well-being, it is better to understand. Jadi establish a definition tadi yang saya bilang di awal kan. Jadi understand dulu, guys, mungkin kalian belum sadar keadaan kalian well-being-nya mungkin terganggu. Let's try to understand and kita coba capture definition dan pengertian, keinginan dari para karyawan itu seperti apa. Jadi saya rasa itu tadi lack of awareness, ya kan, sehingga di-associated pada sesuatu yang sifatnya cost, sehingga nggak jalan-jalan tuh, aduh well-being nggak ada duitnya, well-being nggak ada duitnya. Padahal it's not about that, it's about action, it's about understanding. Sekarang kalau mau survei aja ya, pakai survei Monkey aja gratis kok bisa kan? Betul. Jadi nggak semuanya sebenarnya mengeluarkan biaya ya, atau lebih banyak justru memberikan burden lebih banyak buat perusahaan, karena ya seperti yang kita tahu tadi juga Pak Tony menyebutkan survei Monkey aja gratis gitu. Dan ini juga mungkin saya bisa langsung lanjut kali ke Mbak Desi gitu. Kan Mbak Desi tadi earned wage access itu sebenarnya adalah konsep yang cukup baru di Indonesia, dan banyak banget yang masih istilahnya salah kaprah bahwa earned wage access ini sama dengan kasbon di perusahaan. Kalau boleh dijelasin nih secara singkat dan padat gitu, apa sih yang paling membedakan antara earned wage access dengan kasbon? Halo, Mbak Desi? Ya, suaranya udah cukup jelas, Mas Bobi? Cukup. Atau belum? Sudah jelas. Untuk perbedaan sudah dikemukakan mungkin ya selama proses, tapi memang yang paling jelas adalah kalau kasbon ini kan mungkin jumlah penarikannya atau pinjamannya bisa lebih dari 1 bulan gaji. Beda-beda ya tergantung ketentuan dan untuk Mbak Desi, suaranya agak putus-putus. Berapa bulan atau Halo, Mbak Desi. Halo. Halo, Mbak Desi. Wah, kayaknya sepertinya ada sedikit kendala koneksi ya dari Mbak Desi. Oke, gini aja. Ini saya juga supaya nggak begitu ngambil waktu lebih banyak. Langsung aja kayak saya pilih beberapa pertanyaan yang sudah masuk nih ya, Pak Tony. Ini ada yang sudah mau tanya nih dari Enola Rosemary. Sorry kalau namanya penyebutannya salah. Pertanyaannya, halo Mas Tony, mau bertanya, what do you think about well-being trend beberapa tahun mendatang? Apakah dari poin-poin yang disampaikan tadi masih akan valid semua, or akan ada shifting di beberapa hal? Terima kasih. Kalau menurut saya ya, well-being itu strukturnya itu akan sama. Physical, financial, emotional, and health. Jadi frame strukturnya itu akan mirip-mirip ke depan. Tapi yang menarik adalah implementasinya. Tools yang akan digunakan itu sangat jauh berbeda ke depan. Saat ini mungkin baru 1.0 atau 2.0 ya. Kedepannya akan banyak, apalagi dengan kehadiran teknologi, kita bisa mengimplement well-being dengan lebih precise. Kalau mungkin sekarang dari 100% apa yang karyawan mau, alat implementasinya kayak aplikasi atau mungkin medical check up atau terus ada survei segala macam, itu mungkin hanya bisa mengakomodir 70-80% akurasi. Tapi dengan seiringnya teknologi, seiringnya keterbukaan orang, seiringnya dengan cara bekerja ke depan, implementation dari well-being itu nanti akan semakin precise. Kayak contoh dululah ketika kita beriklan. Dulu kan kita nggak kepikiran bahwa kita suatu hari bisa beriklan ke orang yang sesuai yang kita mau. Kita beriklan di TV, kita berharap orang yang nonton sinetron A segmennya adalah sesuai yang kita mau. Tapi sekarang kita bisa precise. Kita bisa benar-benar beriklan pada orang yang umurnya segini,
terus sukanya seperti ini, dia suka browsing mobil, dia suka ini dan segala macam. Jadi menurut saya konsep pada dasarnya well-being itu akan menggunakan platform yang seperti sekarang, tetapi implementation-nya, supporting tools-nya, policy-policy-nya nanti akan jauh lebih berbeda tergantung dengan tadi culture of work-nya, teknologi yang kita gunakan itu akan jauh lebih canggih dari sekarang. Cukup menjelaskan. Jadi menarik ya, mengenai trennya seperti apa ke depannya. Nah, ini mungkin aku beralih lagi nih ke Mbak Desi. Kayaknya udah balik ya, udah connection-nya udah oke lagi. Ini ada pertanyaan menarik nih, tapi sayangnya dari nggak nyebutin nama, mungkin dari anonymous attendee. Pertanyaannya adalah, apakah ada indikator tertentu untuk perusahaan yang membutuhkan program seperti Wagely? Nih, contohnya, sekian persen karyawan punya hutang dan lain-lain. Gimana tuh, Mbak? Ya, sebenarnya kalau dari Wagely sendiri atau Earn Wage Access, kita coba masuk sebagai tambahan benefit gitu ya, inovatif benefit untuk karyawan. Jadi tidak ada kategori tertentu ataupun persyaratan-persyaratan. Jadi memang idealnya kan untuk benefit kita kasih ke seluruh karyawan gitu. Jadi memang dari partner-partner kita pun datangnya dari berbagai industri dan juga berbagai size of company seperti itu. Jadi tapi kalau misalnya memang ada kondisi-kondisi tertentu, itu akan menyesuaikan dari kebijakan perusahaannya sendiri gitu, seperti apa. I see. Oke, tadi kan Pak Tony juga nyebut bahwa ada istilahnya kalau yang menjadi salah satu barrier buat perusahaan untuk implementing well-being buat pegawainya adalah ntar ini nambah cost lagi nih. Nah, kalau Wagely sendiri sebenarnya gimana sih, Mbak, untuk misalkan perusahaan aku punya perusahaan nih mau implement EWA dengan Wagely, tapi aku mikir-mikir ada nggak ya budgetnya apa segala macam. Kalau gimana kalau dengan Wagely gimana, Mbak? Kalau dari Wagely ini kita untuk saat ini tidak ada biaya apapun yang kita bebankan ke perusahaan gitu ya. Jadi kita untuk kasih benefit ini ke karyawan kita hanya bekerja sama aja. Jadi nanti melalui partnership seperti itu ya, langsung kita bisa coba implementasikan berikan benefit ini kepada karyawan gitu. Nanti mungkin untuk teknisnya atau lebih detailnya kita bisa lanjutkan diskusinya gitu ya. Tapi intinya sih Wagely ini tidak beresiko untuk perusahaan dan juga tidak ada biaya apapun untuk perusahaan seperti itu. Oke, siap kalau gitu. Ini ada pertanyaan menarik juga nih buat Pak Tony sepertinya kalau saya lihat ya. Dari Mita Mukti. Selamat sore, bagaimana tips dan trik dalam meyakinkan CEO tentang pentingnya well-being bagi karyawan? Ini kayaknya penting banget nih Pak Tony, karena kan kayak yang tadi saya tanyakan gitu sebenarnya mungkin dari tim HR-nya atau dari perusahaan itu sendiri sudah yakin gitu bahwa actually employee well-being itu penting, tapi masih ada yang menjadi blocker. Nah, ini kalau meyakinkan CEO nih gimana nih? Sebenarnya ya pertama kita harus tahu dulu. Gini, kita kan tahu ya kalau jadi CEO itu KPI-nya bukan cuma KPI-nya HR, bukan KPI-nya CFO, bukan KPI-nya sales, ya kan? Tapi KPI company secara keseluruhan. Jadi saya rasa cara terbaik untuk meyakinkan CEO adalah to understand KPI-nya si Pak CEO atau Bu CEO itu apa dulu, which is profitability of the company. Nah, setelah kita tahu bahwa company to be able to profit itu kan faktornya banyak, jualannya harus benar, attrition-nya harus rendah gitu ya, terus cost-nya juga harus sesuai gitu, teknologinya harus jelas, people-nya harus motivated and so on. Nah, well-being itu akan ngambil faktor yang mana? Dan impact-nya apa apabila tidak diimplement. So, instead of propose, Pak, kita butuh well-being karena karyawan kita udah mulai stres apa segala macam, ini budgetnya. Don't do that. Kita harus mulai dari apa impact-nya apabila itu tidak diimplement. Atau apa isu yang coba kita solve. Misalnya, Pak, kita attrition-nya tinggi karena workload-nya besar, mereka ternyata kurang support di well-being. So jadi kita mencoba solve sebuah isu, right? Atau kita mulai dari purpose tertentu, Pak, kita pengen orang productivity-nya lebih tinggi. Memang sekarang productivity baik-baik aja, tapi kita pengen productivity-nya lebih tinggi. Kita bisa lakukan ini, which is ini part of the well-being, and this is what we are going to do. So jadi start
with the KPI yang coba kita achieve dulu. Nah, saya yakin kalau memang KPI itu signifikan dan dianggap penting oleh CEO, saya rasa tidak mungkin CEO akan ignore itu walaupun memang itu involving sebuah budget atau investasi. Tapi yang tidak bisa ditolerir oleh seorang CEO adalah kita memberikan sebuah proposal idea tanpa isu atau tanpa goal yang mau kita achieve. Jadi saya rasa kita mulai dari apa poin yang mau kita selesaikan. Kalau memang ada masalah, oke, masalahnya itu apakah benar memang well-being itu adalah solusinya? Kalau memang benar, di breakdown well-being seperti apa? Apakah karena banyak yang sakit? Apakah karena workload? Apakah karena layer of approval? Atau bad leadership? Atau kadang juga simple loh. Orang stres karena apa? Laptopnya tua-tua. Laptopnya kerjanya susah gitu loh. So jadi kan kita bisa tahu. Aja lama ya. Exactly. So jadi dalam presentasi segala macam kita tidak produktif. Karena apa, setiap kali mau present ke klien kita butuh waktu begini, laptop kita rusak segala macam. So in order for us to improve our productivity and solve this issue, we need to improve well-being by supporting them with the new gadget. Gitu loh. So jadi let's focus on items yang memang matters buat seorang CEO. Gitu loh. Saya rasa itu pasti akan berhasil. Mudah-mudahan. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Tony. Ini pertanyaannya banyak banget sebenarnya nih, cuman karena keterbatasan waktu mungkin aku akan ambil satu lagi kali ya, pertanyaan terakhir. Jadi untuk yang nanti mohon maaf yang belum dibacakan pertanyaannya akan kami jawab secara terpisah, jadi nggak live. Nah, tapi ini ada satu pertanyaan terakhir nih buat Mbak Desi dari Indah Yuliana. Wagely bisa enggak sih kalau encashment wage-nya diatur tidak 100% dari earned wage untuk mengantisipasi karyawan yang sudah punya existing pinjaman auto debit? Gimana tuh Mbak Desi? Dari Wagely sendiri sebenarnya kita tadi batasi di 50% aja dari gaji bersihnya karyawan gitu. Jadi ini untuk mengantisipasi kalau misalnya karyawan juga sudah memiliki pinjaman-pinjaman atau mungkin pengeluaran-pengeluaran lain atau cicilan-cicilan dan sebagainya gitu. Jadi tadi kita tetap memberikan solusi ini kepada karyawan, tapi juga ada perhitungannya supaya risikonya juga diminimalisir seperti itu. Oke, jadi memang tidak 100% yang bisa diambil ya oleh mereka. Oke. Betul. Oke, mungkin untuk jelasnya nanti bisa langsung konsultasi sama Wagely kali ya. Mungkin Mbak Desi juga bisa bantu nanti kontak Mbak Indah Yuliana nih. Nah, seru banget nih obrolan kita sore ini. Tapi nggak berasa, ini udah 15 menit lagi udah mau jam 5. Jadi kayaknya ternyata 2 jam, udah hampir 2 jam ya kita ngobrol bareng-bareng. Terima kasih banyak bagi para peserta yang udah mengajukan pertanyaan. Mohon maaf nggak semuanya bisa kami jawab secara live, tapi jangan khawatir, pasti akan kami jawab secara terpisah, baik itu melalui email atau nanti melalui pesan terpisah terhadap kepada email yang sudah terdaftar. Nah, untuk itu saya kali langsung closing aja ya, tapi sebelum closing seperti yang saya sudah sampaikan di depan, jangan kemana-mana dulu karena seperti yang sampaikan di awal tadi, teman-teman bisa mengisi survei nih yang dapat diakses melalui, sebentar ya, saya share dulu. Sama tadi yang mau free assessment untuk Mercer Hero Scorecard, yang Wellbeing Scorecard, bisa email langsung ke saya. Boleh? Mungkin ketiknya di mana ya? Gini, sebentar, saya bisa bantu, gini dulu deh. Saya share ini dulu ya. Ini sebentar, untuk yang survei, teman-teman boleh tolong langsung melalui link yang tertera di layar. Jadi nanti 5 orang pemenang atau 5 orang yang terpilih yang mengisi survei akan mendapatkan OVO ya, voucher OVO sebesar Rp100.000 setiap pemenangnya. Nah, meanwhile untuk emailnya gimana Pak Tony, nanti kalau ada yang mau menghubungi Pak Tony, ya, langsung ke email saya aja di astono.hermawan@mercer.com. Seperti ini ya? Ya. Nanti kita akan kasih linknya untuk tadi Mercer Hero Scorecard Survey. Boleh.
Ini tidak kelihatan malahan. Oh, warnanya itu. Warnanya coba ya, saya ulang lagi deh. astono.hermawan@mercer.com. Oke. Jadi silakan yang mau konsultasi atau mau bertanya langsung dengan Pak Tony bisa melalui email yang tertera di layar Zoom teman-teman semua ya. Oke, jadi surveinya ini masih bisa diakses sampai nanti, jadi akan saya tetap buka supaya teman-teman yang masih belum sempat untuk mengisi sekarang bisa mengisi nanti juga. Nah, sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih banyak buat para peserta yang hadir sore ini dan juga untuk waktunya ya, karena sekarang hari apa nih? Hari Selasa nih, Selasa udah udah mau ikutan webinar bersama Wagely hampir 2 jam gitu, dan saya juga mau terima kasih kepada kedua narasumber kita, yaitu Bapak Tony Hermawan, Director Partnership and Growth Leader dari Mercer Indonesia, dan juga kepada Mbak Desi, Senior Enterprise Partnership Manager Wagely, yang sudah berbagi pengetahuan dan cerita di sore hari ini. Akhir kata, saya Bobi Raharjo, atas nama Wagely dan Mercer, mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Anda pada webinar sore hari ini. Semoga bincang-bincang kita hari ini dapat memberikan pengetahuan dan juga bagi para teman-teman semua, terutama dalam hal employee well-being, dan dapat dijadikan inspirasi dan merencanakan program-program HR di perusahaan tempat teman-teman bekerja. Sampai jumpa di HR Leaders Gathering berikutnya. Selamat sore. Tapi mungkin buat buat para speaker kita ini dulu kali ya.